Kenal dengan istilah consolidate bottom of pyramid nggak kira-kira? Kita semua tahu bahwa di strata piramid tertinggi, di mata rantai makanan yang tertinggi ada yang namanya manusia. Dan di sesama manusia ada lagi piramid yang tertinggi lagi, yaitu 3% populasi tadi memiliki kekayaan 70% manusia. Jadi ada piramid di atas piramid. Faktanya lagi adalah 10% manusia, kekayaannya itu sama dengan 90% manusia di bawahnya. Itu adalah piramida ekonomi dunia. Sementara kita tahu, bentuk ekonomi terbaik itu bentuknya seperti pensil, bukan seperti piramid. Atasnya runcing, namun di tengah sampai bawah adalah rata. Itu ekonomi ideal, yang sedikit sekali periode di mana zaman kehidupan manusia hal itu tercapai. Dulu pernah di awal, pertama kali ekonomi dunia itu berbentuk seperti pensil, yaitu ketika zaman Yunani, zaman para filsuf hidup, Socrates, Plato, dan lain sebagainya. Karena kebutuhan sandang, pangan, papan itu tanpa usaha seakan-akan udah dapat. Jadi kehidupan di wilayah itu bersantai, setiap hari hanya berkesenian, berfilosofi, dan berbudaya tinggi lainnya. Seakan-akan nggak kerja untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka yang dasar, yaitu sandang, pangan, papan. Lalu di Eropa abad pertengahan itu disebut zaman Renaissance. Juga demikian, lihat saja bangunannya, karya seni tinggi Eropa. Walaupun mereka mendapatkan harta itu semua dengan menginjak kaki negara-negara jajahan di Amerika Latin, Afrika, dan Asia. Tapi di zaman itulah kejayaan Eropa, di mana ekonomi Eropa seperti pensil piramidanya. Sekarang bagaimana? Parah. Dasar piramidanya lebar, mengecil di tengah, serta tinggi tajam di atas. Karena apa? Karena selain the winnersnya sudah ada, the winners takes all, mereka juga menggunakan kekuatan pemerintah sebuah negara untuk menjadi pion mereka, mengatur agar kekayaan mereka menjadi abadi. Itulah strategi para kapitalis di top of pyramid pada saat-saat ini. Setelah itu ada lagi, ternyata mereka di atas tuh tidak bercerai-berai, mereka di atas tuh consolidate, bergabung bersama. Jadi sudah kecil, sedikit, kompak lagi. Jadi secara individu, mereka ini menguasai piramida terbalik. Jadi kalau jumlah mereka, piramidanya benar, tapi secara harta yang kecil itu menguasai piramida terbalik, hartanya terbanyak. Jadi sistem apa yang mereka gunakan untuk mempertahankan kekayaan mereka itu? Yes, benar, mereka menggunakan bank. Bank itu kapal keruk harta tabungan orang-orang kecil, dikumpulkan di mana-mana lalu diberikan untuk komunitas 3% pebisnis. Karena pebisnis yang punya jaminan hanya 3%, sisanya walaupun nabungnya di bank yang sama nggak akan keluar dikasih kredit atau pinjaman. Gila nggak tuh? Setelah itu Kementerian Keuangan, Bank Indonesia semua membuat aturan melindungi yang 3% itu untuk keuntungan yang 3% itu. Jadi rakyat kecil melihat bank sentral, melihat bank adalah simbol kapitalis. Coba lihat KUR ya, kredit usaha rakyat. 1 bulan bunganya 2% atau setahun 24%. Itu buat rakyat. Sementara kalau buat konglomerat setahun 9%. Bayangin, itu realita kan? Ini gila kalau didiamkan. Lalu ke depan bagaimana? Kita ini bukan tukang ngeluh. Kita ini ingin memberikan solusi walaupun rada nyeleneh. Karena kita harus memberi peringatan kepada semua orang dan memberikan solusi. Jadi caranya gimana? Yaitu dengan new economic model, yaitu dengan cara konsolidasi bottom of pyramid. Itu teorinya. Dan prakteknya kita sudah bangun. Bahkan organisasi tersebut sudah jalan. Kok belum banyak yang tahu? Ya terang saja, hegemoni pengusaha ekonomi sekarang gerah. Bisa-bisa bank tutup. Karena bank itu kan sumber riba, keuangannya pakai pinjaman. Bank tutup, fintech tutup kalau kita jalan. Karena kita bisa melepas cengkraman kapitalis. Kita bisa membuat rakyat jadi berkuasa. Tapi sayang, belum bisa jalan. Tapi kita nggak nyerah. Karena apa? Karena kemakmuran itu hak semua orang. Solusinya sekali lagi di mana? Solusinya segera setelah video ini. Selamat menyaksikan.